Dua pria berbadan besar mencoba saling menjatuhkan di dalam sebuah lingkaran. Kita tahu itu adalah gulat sumo, namun di antara kita banyak yang tidak tahu aturan dan seluk-beluk olahraga ini, juga fakta-fakta tersembunyi tentang pegulat sumo. Kali ini kita bahas satu persatu fakta unik tentang rikishi atau pegulat sumo. Para pegulat mempersiapkan pertarungan dengan cara khusus selama sekitar 4 menit. Setelah saling membungkuk, pegulat pergi ke sudut-sudut ring sambil menghentakkan kaki mereka dan menerima air dan kertas khusus. Benda itu dipercaya memberi kekuatan. Mereka membilas mulut mereka dan menggunakan kertas untuk menyeka bibir mereka. Setelah itu, jongkok dan membuat lambaian tangan yang aneh. Itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pegulat tidak memiliki senjata. Mereka juga menaburkan garam pada arena sekali lagi, lalu melakukan pemanasan yang disebut shiko, dan pertarungan akhirnya dimulai. Mari kita mulai dengan fakta yang paling tak terduga. Kalian tahu seperti apa pegulat sumo yang khas? Orang-orang ini sangat populer di kalangan wanita. Pegulat yang tangguh di Jepang dikagumi oleh jutaan wanita yang menganggap mereka sebagai perwujudan keperkasaan pria. Tengok saja iklan mobil Subaru di tahun 2011, di mana pegulat sumo berpose di atas kap mobil. Gadis-gadis memujanya, tidak hanya juara terkuat, tetapi juga atlet pemula. Mungkin alasannya adalah sebuah kepercayaan yang lazim bahwa sumo diciptakan oleh para dewa, atau mungkin penggemar benar-benar mengagumi perawakan mereka yang besar. Mengapa pegulat sumo melakukan begitu banyak usaha untuk menang? Apakah demi gengsi dan kehormatan agar bisa mengangkat piala besar ini di atas kepala mereka? Tentu saja bukan. Piala Kaisar hanyalah salah satu dari sedikit hadiah yang diberikan pada juara pada hari terakhir turnamen. Masing-masing pemenang berbagai kategori dengan semangat juang yang luar biasa serta penampilan dan teknik yang hebat akan menerima piala, plakat, dan uang sebesar 2 juta yen. Ya, itu lebih dari 19.000 dolar, ditambah banyak hadiah dari berbagai organisasi di wilayah Jepang, dan terkadang dari pemerintah asing. Misalnya tahun lalu Donald Trump secara pribadi memberikan hadiah. Berat rata-rata rikishi atau pegulat sumo adalah sekitar 150 hingga 160 kg. Mengapa orang-orang ini harus begitu berat? Ini sederhana, tidak ada batasan berat di sumo. Semakin berat pegulat, semakin banyak keuntungan yang dimiliki atas rivalnya. Jangan berpikir mereka makan bertonton hamburger untuk mendapatkan badan sebesar ini ya. Mereka hanya makan sup yang disebut chanko nabe. Itu sudah cukup untuk mereka. Mereka juga memasak potongan bakso ikan, juga tahu dan sayuran, yang ditambahkan ke panci, rebusan ayam, atau kaldu kedelai. Porsinya standar. Ternyata rahasia para pegulat sumo adalah mereka makan dengan intensitas sering dan jadwal yang ketat. Mereka juga makan kue pai yang terbuat dari beras yang dihancurkan. Satu potong kue itu mengandung kalori sebanyak semangkuk nasi. Jika ada hierarki yang ketat di sumo, maka harus ada posisi teratas. Peringkat tertinggi di sumo disebut yokozuna atau Grand Champion. Untuk mendapatkan gelar ini, mereka harus melalui semua divisi sampai ke yang tertinggi dan menang 2 turnamen besar berturut-turut. Betapa sulitnya sampai pada level ini. Saat ini hanya 72 pegulat yang menerima status yokozuna sejak diperkenalkan pada akhir tahun 1700-an. Tetapi itu sepadan. Sang juara dianggap sebagai perwujudan hidup sumo. Dia tidak bisa diturunkan dan akan pensiun dengan tenang ketika dia tidak bisa tampil di atas ring seperti yang biasa dia lakukan. Sekitar 550 pegulat dibagi menjadi 6 divisi. Yang tertinggi dari mereka disebut makuchi, terdiri dari 42 rikishi yang terbaik. Berikutnya adalah juryo, divisi tertinggi kedua dengan 28 pegulat. Baik makuchi dan juryo, setiap anggota dapat menunjuk pelayan dari divisi yang lebih rendah. Mereka harus membawa barang-barang pegulat, mengeringkannya dengan handuk, dan biasanya melakukan apa yang diperintahkan para pegulat. Ketika kita berbicara tentang pegulat sumo, kita membayangkan pria berbadan besar, tetapi tidak selalu seperti itu. Foto-foto lama akhir abad ke-19 menunjukkan pria ramping dan berotot. Selain itu, bahkan pada kuartal pertama abad ke-20, rikishi atau pegulat lebih terlihat seperti member klub kebugaran.
Namun ada pengecualian hari ini untuk pegulat berpenampilan atletis ini. Tidak lain adalah Chiyono Puji Mitsugu, seorang yokozuna dan pemenang 31 kali Piala Kaisar. Dia adalah pegulat pertama yang mencapai lebih dari 1000 kemenangan selama karirnya. Berat badannya sekitar 120 kg. Namun kalian harus mengingat pegulat legendaris ini, namanya Pavel Boyar. Pegulat sumo dari Republik Ceko ini berhasil mencapai divisi teratas, beratnya hanya 90 kg. Gimana? Masih ingin menjadi pegulat sumo? Itulah tadi cerita di balik para pegulat sumo yang jarang diketahui orang banyak. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya, apabila kalian ingin melihat video kami yang lebih menarik. Sampai jumpa.